nyampe aja ke salah satu hutan. Kalau yang kemarin itu hutannya kurang lebih ada di balik kanan, itu ke dalam lagi ternyata. Ada kurang lebih sekitar jaraknya itu 2 jam. Nah nyampe ke situ, jadi masuk aja di sebuah center segala macem. Apa yang terjadi sobat? Dia teriak-teriak seperti kesakitan, menggelepar-gelepar. Dan yang menjadi keanehan yang Abah lihat dengan mata kepala sendiri, ini di lehernya Mbak Eni itu seperti ada bekas sayatan. Dan yang menjadi kagetnya Abah, itu ada satu tetes darah dari sini. Ada suara teriakannya itu sendiri kencang banget. Seperti kalau dibayangkan ini gendang telinga Abah pun seakan mau pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, Mengulas Tajam Kisah Misteri. Sobat Mengulas Malam, Abah sedang berada di Kalimantan Timur dalam rangka ekspedisi ataupun mencari narasumber untuk menguak kisah-kisah misteri di wilayah Kalimantan Timur. Dari mulai Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong. Kurang lebih sekitar 2 minggu Abah berada di Kalimantan Timur. Ada satu hal yang baru pertama Abah alamin, yaitu berburu. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya kisah ataupun pengalaman mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Abah mengalamin ini pengalaman Abah sendiri di saat Abah berkunjung ke salah satu subscriber Mengulas Malam, sebut saja di sini adalah Pak Hakim. Sesuai dengan perjanjian yang kita sepakatin, Abah pun datanglah ke rumahnya Pak Hakim. Sesuai informasi yang Abah dapat dari teman-teman waktu di Jawa itu, Bah, kalau ke Kalimantan, bila mana Abah bertamu, disuguhin makan, minum, itu harus diminum ataupun dimakan. Jangan pernah menolak. Kenapa menolak? Pokoknya hati-hati, jangan pernah menolak aja. Nah, kebetulan memang ini terjadi. Abah disuguhin minuman, ada kopi, ada teh. Ya Abah karena sukanya minum kopi pahit gitu. Udah gitu Abah minum. Nah dari situ Abah kan penasaran, bertanya, Pak mohon maaf, sebelumnya Abah kan dikasih tahu oleh teman-teman di Jawa tuh, katanya kalau misalkan disuguhin di sini kalau ditolak terjadi sesuatu tah. Baru penjelasan Pak Hakim. Kalau bahasa kami di sini itu kepuhunan, Bah. Maksudnya kepuhunan gimana? Kepuhunan itu bila mana Abah ada keinginan ataupun misalkan Abah disuguhin, itu harus diminum atau harus dimakan. Kalau tidak, itu akan timbul satu malapetaka yang fatal. Ada pepatah mengatakan, di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak. Selama di rumah Pak Hakim, Abah pun tengok kanan, tengok kiri, waduh lukisan segala macam. Nah, Abah lihat ke bagian pojok di sebelah kanan.
Pak Hakim, ada apa bagus? Pak Hakim senang berburu kayaknya. Iya bah, tuh banyak senapan kita. Abah kalau misalkan nanti pengen tahu berburu, nanti saya temenin. Waduh, saya sih belum pernah berburu Pak Hakim. Kalaupun di Jawa ini Abah pernah ya ngikut temen. Cuma berburunya itu bedul ke situ tuh kok. Jadi babi hutan ke situ tuh. Cuma pakai kalibernya kaliber 8. Nah, kalau kita di sini sih berburunya pelanduk, bah. Pelanduk tuh apa? Kancil. Oh, ke situ. Iya. Kalau Abah berkenan, ya sambil kita jalan-jalan lah di sini gitu kan. Udah nginep aja di sini. Kebetulan besok saya sendiri ini libur. Kebetulan Pak Hakim sendiri ini dia bekerja di salah satu pertambangan di wilayah Tenggarong. Dia sebagai salah seorang security. Nah, Abah pun nginap semalaman di situ. Keesokan harinya, tepatnya ini di hari Rabu malam, Pak Hakim nyiapin kendaraan bermotor, Abah pun dibawain senapan. Padahal terus terang aja Abah pun nggak bisa. Pak Hakim menyiapkan perbekalan yang sudah disiapkan oleh istrinya gitu kan. Bawa tas segala macam, di situ bawa roti, bawa minuman segala macam gitu kan. Tidak terlepas senter itu sudah pasti. Bah, nanti jangan lupa pakai jaket ya. Abah bawa jaket. Oh, bawa Pak Hakim. Emang kenapa? Ya mana juga di hutan banyak nyamuk bah katanya. Oh siap Pak. Jam 4 berangkat aja naik motor. Ternyata itu yang dituju adalah salah satu perbukitan. Pohonnya Masya Allah, dari mulai jalannya sendiri itu merah banget. Nama juga pertambangan. Udaranya pun beda, kayak gerah karena memang wilayah pertambangan ke situ kan. Singkat cerita nyampe kurang lebih sekitar 1 jam lah perjalanan. Bah nanti kita nunggu malam. Kalaupun berburu ini kita nunggu malam. Biasa yang kita menjadi target itu adalah pelanduk kalau kami bilang. Oh siapa? Nah, gak lama Pak Hakim itu naik ke atas pohon. Ke atas pohon ada kurang lebih sekitar 3 meter loh. Dia pohon, nengok kanan, nengok kiri. Waktu pun terus berjalan. Hampir menunjukkan pukul 6 sore. Sudah mulai gelap nih. Sudah mulai gelap. Pak Hakim mulai turun ke situ kan. Bah, nih makan dulu. Ya, roti, perbekalan, terusan juga kopi seperti biasa lah. Dibuka sambil ngerokok segala macem. Udah selesai, dikemas aja barang-barang tersebut tuh. Terus aja berjalan. Abah sih ngikutin aja. Di center, Pak Hakim di depan, Abah di belakang. Terus masuk ke salah satu hutan yang begitu lebatnya. Ada pohon sawit juga. Terus saya juga batu-batu pada besar semua. Alang-ilalang juga, rumput-rumput tinggi itu tuh kan. Nah udah selesai masuk, terus-terusan. Ada kurang lebih sekitar jarak dari tadi Abah istirahat ke dalam hutan kurang lebih sekitar hampir 2 kiloan. Ada keanehan. Ada suara. Teriakannya itu sendiri kencang banget. Seperti kalau dibayangkan ini gendang telinga Abah pun seakan mau pecah. Dengan suara menggema banget. Kaget Abah pun. Seorang laki-laki bagaimanapun juga yang ada di hutan, ya nyali Abah pun terus terang aja sampai merinding banget gitu kan, down banget Abah. Lama kemudian Pak Hakim nggak tahu bicara apa gitu tuh kan. Dia pakai bahasa daerahnya. Kalaupun di bahasa Indonesia kan, hei makhluk yang ada di sini, jangan kau ganggu anak cucu di sini. Kami datang kemari mau minta salah satu hewan peliharaan yang kau punya. Nggak lama kemudian Pak Hakim itu pun menembakkan senjata yang dibawa entah kemana itu ke sumber suara yang ada di belakang Abah. Buar ke situ kan. Setelah selesai baru jalan kurang lebih 5 meter lagi
nggak lama itu ada angin berputar-putar seperti angin topan itu berputar, cuma memutarkan kami berdua aja, mutar-mutar. Waduh, Pak, kok seperti ini sih Pak? Gitu kan. Tenang Pak Agus, tenang. Baca aja sesuai dengan yang biasa Abah Agus baca. Ya Abah terus aja baca istighfar, baca al-ikhlas segala macam, ayat kursi segala macam kan, sampai megangin. Malah kemudian angin itu pun hilang. Yang menjadi keanehan, setelah angin itu pun hilang, hewan yang kita akan buru itu ternyata muncul, tapi tidak sesuai apa yang kita prediksi. Kita berburunya pelanduk ataupun kancil, ternyata yang datang adalah seekor rusa. Jarak sih gak terlalu jauh banget sebetulnya. Itu senapan langsung dipegang oleh Pak Hakim dan langsung ditujukan kepada sasaran, yaitu ke rusa tadi. Duar! Kena kakinya. Itu rusa pun berputar. Nggak lama berputar-putar, ada kurang lebih sekitar 4-5 putaran lah. Itu si rusa langsung menyerang ke kakinya Pak Hakim. Menyerang ke kakinya Pak Hakim. Nggak lama kemudian si rusa itu pun lari lagi dan masuk ke alang-ilalang, rumput-rumputnya begitu tinggi. Dikejarlah kan berdua. Di center, ikutin tetesan darah yang ada di situ. Setelah di center terus, rumput-rumput yang tinggi pun kita suaikan seperti ini gitu kan, hilang nggak ada. Seiring perjalanan, waktu pun berjalan terus, sudah pukul 6 pagi. Kami berdua pun turun lagi, naik motor dan nyampe aja ke rumah. Nah 3 hari kemudian, Abah dikabarin sama Pak Hakim. Bah, sibuk enggak nih? Enggak Pak Hakim. Gimana? Masih penasaran enggak untuk berburu? Ya kalaupun Pak Hakim mau ngajak berburu sih boleh-boleh aja Pak. Ya pengen tahu aja saya. Kata Abah begitu kan. Ya sudah, tapi nanti Abah bawa kawan. Oh ya sudah kalau begitu mah Pak, terima kasih. Seperti biasanya, Abah pun datang ke rumahnya Pak Hakim dan ternyata ketemu. Yaitu Abah pun diperkenalkan namanya si Endang. Jadi Endang ini sendiri ini kerjanya sama dengan Pak Hakim di pertambangan ke situ kan. Kenalan segala macam. Endang bawa senapan, Pak Hakim bawa senapan. Kalau Abah sendiri cuma ngikut aja lah, nggak ikut-ikutan nembak segala macam. Itu motor berdua, Abah dibonceng Pak Hakim. Kalau Endang sendirian bawa perbekalan segala macam. Nyampe aja ke salah satu hutan. Kalau yang kemarin itu hutannya kurang lebih ada di balik kanan, itu ke dalam lagi ternyata. Ada kurang lebih sekitar jaraknya itu 2 jam. Nah nyampe ke situ, jadi masuk aja di sebuah center segala macem. Apa yang terjadi sobat? Di luar dugaan kita, itu ternyata ada kancil. Ya, ataupun orang mengatakan di sini itu pelanduk. Jalan, itu pelan aja tuh. Pelan ke situ tuh. Nah, diam dulu. Awas jangan berisik. Itu Endang langsung persiapkan senapan dan dikokang tepat kena ke daerah bagian perut. Duar! Itu langsung seketika juga gelebak. Ya kami bertiga lari semua mendekatin. Kami bertiga lari mendekatin. Itu apa yang terjadi sobat? Kancil itu pun masih ada napasnya. Tanpa pikir panjang lagi, itu langsung dipotong. Di daerah lehernya si kancil itu pun dipotong. Nah setelah selesai, ini gimana nih Bang Hakim? Ya udah, kita bawa aja nanti. Nah singkat cerita, perjalanan waktu pun ini sudah menunjukkan pagi gitu kan, dibawa gitu. Jadi karena kancilnya sendiri kecil gitu, kok dimasukin ke karung, dibawa, ditaruh di bagian motor bagian belakang,
oleh Endang, kami di belakang. Sama Pak Hakim dan Abah pun dibonceng. Terus itu nyampe rumah langsung aja dibersihin. Kulitnya disisit segala macem, dipotong segala macem, dibersihkan, cuci, dalamannya kotorannya dibuang. Nah kayak gituan tuh ada yang dibikin di sate. Nah terus dibikin rica-rica ternyata. Dibikin rica-rica. Itu daging sendiri agak keputih-putihan gitu kan. Tidak merah, ternyata agak keputih-putihan. Lembut kelihatannya tuh. Tapi Abah terus terang aja itu tidak mencicipin. Nah yang banyak makan itu sendiri itu ternyata Endang. Memang dia suka banget katanya. Pak Hakim ceritakan tuh kawan saya itu si Endang itu biasa suka berburu begini bah. Apa aja pokoknya dia tembak terus bah. Nah ngobrol-ngobrol setelah selesai Abah pamitan ke Pak Hakim. Pulang aja. 4 hari pasca berburu itu Pak Hakim ngasih kabar ke Abah. Bah, yap, gimana Pak Hakim? Waduh bah, kawan saya ini si Endang sakit bah. Sakit? Sakit apa Pak Hakim? Enggak, kalau misalkan Abah mau nengok datang aja bah. Oh sudah Pak Hakim, nanti saya ke sana tapi terus terang aja minta dijemput gitu dia kan. Oh sudah nggak apa-apa. Jadi Pak Hakim pun datang kurang lebih sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam jemput Abah. Perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nyampe lah ke rumah Endang. Apa yang terjadi sobat? Abah sangat kaget sekali. Melihat Bang Endang atau Pak Endang itu sendiri. Ini dia sedang terbaring. Dia teriak-teriak. Seperti kesakitan. Menggelepar-gelepar. Dan yang menjadi keanehan. Yang Abah lihat dengan mata kepala sendiri. Ini di lehernya Mbak En itu seperti ada bekas sayatan. Dan yang menjadi kagetnya Abah. Itu ada satu tetesan darah dari sini. Teriak, menjerit segala macam. Abah megang ke Pak Hakim. Bang, ini kenapa sih bang? Kok bisa kayak beginian? Emang sering berarti? Gak tahu bah. Ini baru bah. Seperti ini. Dia biasa sering berburu ke hutan ini. Oh seperti itu. Nah terus ini solusinya seperti apa? Udah tenang aja dulu. Gak tahu gimana Pak Hakim tuh kan. Dia diam sejenak. Membacakan mantra. Barulah dia berucap. Bahwasanya kancil ataupun pelanduk yang Endang tembak saat berburu itu ternyata itu adalah peliharaan makhluk penguasa di hutan tempat berburu kita tempo hari. Itu Abah hanya sebatas bisa mendengar. Pak Hakim berucap, maafkan, saya mewakilin kawan namanya Endang. Bila mana ada hal yang terusik di sini. Nggak lama kemudian Pak Hakim diam lagi. Tapi apa yang terjadi? Pak Hakim pun menyampaikan lagi. Sekali lagi kami mohon maaf. Karena ketidakwaspadaan kami, kehilapan kami di sini. Jangan sampai kau aniaya. Nggak lama diam lagi Pak Hakim tuh. Seperti Abah perhatikan, seperti dia sedang berkomunikasi. Setelah selesai, ada kurang lebih sekitar 15 menit, Pak Hakim itu berkeringat segala macam. Gak lama, dari keluarganya Pak Endang pun memberikan air kepada Pak Hakim. Nah itu airnya itu ditaruhnya di apas bambu gitu kan. Kalaupun bahasa kita bumbung, masukin itu diminumkan sama diborehkan. Udah diminumkan segala macam, diborehkan ke seluruh tubuhnya, mulailah jadi agak siuman. Baru dia bercerita, kenapa kau ini? Apa ya coba yang dirasa? Abah dengar langsung dari mulutnya Mbak Endang sendiri.
Jadi begini Bang, saya itu kehadiran satu sosok perempuan, rambutnya pun panjang banget. Cuma ya itu acak-acakan Bang. Mukanya itu tidak jelas, rata. Cuma yang menjadi keanehan, ini tangannya, dua-duanya ini dengan kuku yang begitu tajam, ini mencekik ke leher saya Bang. Dia nyatakan bahwasanya kau telah menumbangkan, kau telah melanggar aturan di sini. Itu adalah peliharaan kami di sini yang kami sayangi. Seperti itu Bang. Wah. Nah terus gimana? Ya itu tadi Bang, saya itu digeret-geret Bang. Digeret-geret. Karena banyak ternyata orang-orang yang datang. Mukanya pada hancur semua yang gak jelas Bang. Koma digeret-geret ke situ. Ya bersyukur aja abang datang ke sini. Barulah setelah selesai Pak Endang menyampaikan ke Pak Hakim menyampaikan. Kau ini meskipun sering berburu kemana tempat, tetap harus waspada. Harus waspada. Tadinya kau ini mau dibawa. Ada bahasa mengatakan nyawa dibayar nyawa. Untung kok. Ya bukannya saya sendiri sakti. Saya manusia biasa. Saya bukan orang kuat. Kekuatan dan kesaktian itu adalah milik Allah. Kata Bang Hakim ke Endang. Terus gimana Bang? Kalau seperti ini ya sudah. Ini sudah aman. Dari obrolan itu Abah pun hanya menyimak dan Pak Hakim menyampaikan bahwa ini kawan kita ini si Endang itu dia memiliki untalan Bah. Untalan itu apa sih Pak? Jadi untalan ini satu media Bah. Ada yang berbentuk kita minyak Bah. Terus juga ada yang berbentuk semacam daun gitu Bah. Nah terus gimana? Ya kita ritualkan. Nah nanti si minyak itu sendiri yang ada di botol kecil itu kita suruh minum dia, suruh diminumkan Pak. Oh ke situ Pak. Jadi kadang kita pakai media kapas juga, suruh ditelan. Nah terus untuk apa itu? Ya itu tadi, itu kekuatan. Terkadang ada yang pasang susuk segala macam. Ada bahasa kalaupun di Jawa itu dipasang susuk pada emas berlian, kita enggak. Di sini bahasanya untalan. Jadi enggak mempan Bah sama benda-benda tajam. Karena di sini tuh terus aja Bah, karena wilayah pertambang segala macam, kita harus betul-betul kuat Bah. Oh ke situ Pak. Tapi kembali Bah, semua itu ada apesnya juga, yaitu kawan kita itu. Oh iya Pak. Jadi manusia ini berarti kan tidak ada yang sakti ya Pak Hakim, nggak ada Pak. Tidak ada yang sakti segala macam. Semua itu kesaktian itu adalah milik Allah Pak. Oh iya Pak Hakim, terima kasih Pak Hakim sudah memberikan berbagai macam informasi kepada Abah sendiri. Dari mulai tadi kepuhunan, ada bahasa untalan segala macam dan lain sejenisnya ke situ. Terima kasih Pak Hakim. Nah, jadi itu Bah. Jadi kalaupun misalkan Abah dari siapapun yang datang ke Kalimantan ataupun ke daerah lain juga, nggak usah takut. Kami di sini menerima dengan baik. Selama orangnya pun baik Bah ke situ kan. Tapi kalau misalkan orangnya petentang pantenteng segala macam, ya kami pun sudah siap Bah. Oh ke situ Pak. Jadi pada dasarnya Kalimantan ataupun di daerah Abah di Jawa sama Pak, saya bilang kan. Jadi kita harus menjaga satu budaya, satu tradisi, satu adat istiadat. Kita harus saling sama-sama hormat dan menghormati. Tidak untuk saling mengusik satu sama lainnya. Itulah sobat, Mulas Malam satu kisah atau satu perjalanan Abah selama ada di Kalimantan. Kita bisa ambil satu hikmah dari pelajaran ini. Jangan pernah takut kemana tempat kita mau singgah. Mau ke daerah Sumatera, ke Sulawesi,
ke wilayah Kalimantan. Intinya kita adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Jangan pernah kita melakukan ujug riya takabur. Jangan pernah sekali-kali kita sombong. Ingat sobat, jangan pernah takut. Jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.